semuanya, selamat datang di acara Gibah Online bareng Salsa. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas nih kehidupan, karir dan pribadi seorang artis. Siapa? Penasaran? Makanya stay tune di Gibah Online bareng Salsa. Alam selalu memberikan yang terbaik. Rasakan segala manfaat air dengan kandungan nutrisi alami dan kesegaran air murni, laksana tetes embun di pagi hari. Mulai hari barumu dengan Hotel Mineral Water. Teknologi reverse osmosisnya mampu meningkatkan daya tahan dan regenerasi sel-sel tubuh, menjaga berat badan, serta meningkatkan konsentrasi dan mengoptimalkan kerja otak. Hotel Mineral Water menghadirkan kebaikan alami untuk keseimbangan mineral dalam tubuh. Hotel Mineral Water, pilihan sehat keluarga Indonesia. Segar. Yang alami pasti beda. Halo kakak. Halo. Ini nih ada Kak Yeni Ame yang sempet viral tuh karena Kak Yeni Ame ngasih ucapan ke pacarnya tuh pakai billboard gede banget. Wah, sebucin itu kak seorang Kak Yeni Ame. Bucin banget ya kak? Ya bisa dibilang ya itu rahasia. Rahasia. Oke. Kak Yani Ame ini seorang entertain guys. Oke. Kakak tuh terjun di dunia internet tuh sejak kapan? Aku sebelumnya terjun di dunia entertain tuh sejak awal mulanya pas kuliah ya. Pas Iya. kuliah. Jadi pas kuliah itu aku udah mulai coba-coba gitu kan, masuk jadi host gitu kan. Terus juga aku udah coba-coba beberapa kayak syuting iklan, juga beberapa TV kayak gitu. Wah, berarti nih kakak nih mulai dunia internet tuh sejak kuliah ya? Iya betul. Nah, gimana tuh kak cara kakak bagi waktu nih antara kuliah sama kerja di dunia entertain? Tentunya pasti berat ya antara membagi waktu antara saat kita lagi kuliah sama membagi waktu pas gimana sih caranya tiba-tiba ada panggilan syuting, ada panggilan apa, itu berat. Tetapi balik lagi yang aku fokuskan pada saat itu adalah tetap studi aku gitu loh, tetap pendidikan aku. Jadi aku mau waktu itu kuliah aku tuh cepet selesai gitu kan, tapi dalam kondisi yang memang bener-bener dapat nilai yang bagus dan segalanya gitu. Jadi ketika misalkan memang ada panggilan syuting atau job dadakan yang mengharuskan aku nggak masuk kuliah atau apa, aku tentunya cancel sih gitu. Berarti kakak lebih fokus milih kuliah ya? Kak? Iya, jadi kayak pinter-pinter aku aja sih waktu itu bagi waktu kan ya. Karena kan posisinya kuliah juga waktu itu ada yang weekend gitu. Aku kalau ambil job atau ambil casting atau apa pasti di Sabtu dan Minggu gitu. Oke. Jadi kayak ya udahlah aku fokuskan ke hari Minggu aja gitu. Dan kuliah kan nggak full waktunya ya, pasti kan ada kebagi gitu kan. Jadi kayak mungkin pas pulang kuliah aku langsung ke mana gitu kan ya untuk urusin kerjaan aku kayak gitu sih. Oke, berarti biar nggak bentrok ya kak. Sebelumnya nih kakak tuh host sama presenter ya? Di acara apa nih kak? Kalau untuk waktu itu aku sempet ya nge-host di acara Ojek Race Global TV, terus juga aku ada di acara Intersport Fastline. Waktu itu aku sempat juga beberapa kota di Surabaya dan lain sebagainya kayak gitu. Wah, hebat banget. Selain ini di dunia entertain, apa lagi nih kak? Iya sempat maksudnya selain di waktu pas aku selain host ya, Iya. iya aku beberapa kali aku juga ikut ada syuting untuk FTV gitu kan, terus juga syuting iklan. Waktu itu posisinya waktu itu aku iklan di Traveloka waktu itu. Oke, aku mau tanya nih kak, pada saat syuting tuh kakak tuh punya kendala nggak? Kakak pernah ngalaminnya namanya nervous kak atau gimana? Kakak ngadepinnya tuh gimana? Tentunya yang namanya syuting dan lain sebagainya, apalagi kita orang baru pada saat itu Iya, ya, benar. itu pasti ada nervousnya itu pasti gitu kan. Apalagi gimana sih caranya, gimana sih jalannya gitu. Cuma kan berawal dari
aku nih memang waktu pas kuliah itu aku udah jadi presenter kampus waktu itu. Aku udah jadi presenter kampus, aku coba ikut masuk, kan aku kuliah di BINUS, jadi aku coba masuk di BINUS TV, aku coba daftar jadi host di BINUS TV di salah satu acara talk show. Kebetulan aku dapet dan lolos 2 acara talk show sekaligus. Jadi pada saat itu aku belajar di TV kampus gitu, jadi aku tahu gimana nih cara-caranya gitu. Saat kakak menjalani kegiatan kakak nih, kakak lebih fokus kemana sih kak? Ke dunia entertain kak atau fokus ke kuliah? Sebenarnya aku memang fokusnya waktu pas masa-masa kuliah itu fokusnya ke kuliah ya, fokusnya ke kuliah. Cuma setelah selesai kuliah ya memang aku dari awal tuh memang dari dulu memang sebenarnya orang tua tuh memfokuskan aku untuk jadi pembawa acara berita tadinya. Jadi orang tua tuh mau aku tuh jadi pembawa acara berita. Cuma karena mungkin ternyata anaknya nih ngelantur nih gitu, kok malah jadi ikut syuting iklan, malah jadi ikut ini gitu. Jadi ya udah, akhirnya kan ya udah sambil dijalani gitu. Oke, berarti kakak tuh fokus kuliah dan dunia entertain tuh cuma buat side jobnya kakak aja Iya, ya? betul. Oke, apa nih kak prestasi kakak nih saat kuliah? Iya, jadi aku nih kuliah juga kan nggak main-main ya. Jadi waktu pas aku kuliah, jadi karena banyak sekali kegiatan, tapi aku tetap fokus. Jadi waktu pas aku kuliah ya memang skripsi aku dapat nilai A sih alhamdulillah. Wow, Jadi mantap itu iya, ya. jadi aku benar-benar di masa-masa terakhir kuliah itu sebenarnya masa-masa yang paling sangat membosankan ya. Iya, benar. Gimana caranya kita bisa cepet-cepet lulus, tapi kita tetap have fun, tetap bisa banyak teman gitu. Cuma ya alhamdulillah sih aku waktu itu dapat skripsi dengan nilai yang A dan alhamdulillah skripsi aku dipajang di universitas di kampus, di perpusnya kampus, di perpusnya kampus gitu. Keren banget ya prestasi dari Kak Yeni Ame ini. Kak Yeni itu masih bisa fokus kuliah dengan skripsi yang nilainya A. Wah itu tuh nggak gampang loh guys ya Kak. Pokoknya hebat banget nih buat Kak Yeni. Nah kalian penasaran nggak sama cerita selanjutnya Kak Yeni? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Gibah On bareng Salsa. Jaga kesehatan di masa pandemi. Mudah, saya menggunakan hotel beras hitam yang organik dan kaya serat. Hotel beras hitam dengan kandungan antioksidan yang tinggi meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh. Antosianinnya membantu mencegah serangan jantung. Hotel beras hitam sangat baik untuk menjaga keseimbangan kolesterol saya. Konsumsi hotel beras hitam juga dapat membuang racun tubuh kita loh. Tunggu apa lagi? Mari kita makan. Hotel beras hitam yang organik pasti beda. Hai, kembali lagi bersama aku dan Kak Yeni Ame. Oke, Kak Nika, di sini kan kakak kan menjalani banyak peran nih, sangat multi talent ya guys. Nah, kakak tuh goalsnya tuh kemana sih? Jadi sebenarnya goals aku tuh memang ini ya tetap di dunia hiburan sebenarnya gitu kan. Jadi yang memang aku tuh kan seniman ya. Jadi kita tuh harus tetap berkarya gitu kan. Apapun itu yang terpenting memang aku memiliki sebuah pencapaian dalam hidup. Kok bingung ya? Pencapaian dalam hidup gitu kan ya. Jadi ya seperti itu sih. Oke, lika-likunya pasti banyak sekali dong Kak. Pasti banyak ada yang pro dan kontra. Gimana sih Kak tanggapan keluarga dari Kak Yeni? Iya tentunya pasti keluarga mendukung ya, keluargaku, keluarga intiku mendukung apapun yang terbaik untukku pasti mereka support gitu kan. Yang terpenting anaknya tetap sehat katanya, jangan terlalu capek karena mereka tuh tahu mungkin fisikku tuh udah kesini, aduh mereka tuh pasti selalu mengingatkan aku untuk makannya nih yang bener karena kan fisikku nggak bener nih maksudnya ya trafficnya tuh cepat gitu, cuma makannya nggak dijaga pasti kan nanti bikin aku drop gitu sih. Oke. Lalu nih Kak, dengan cara apa nih Kak ini menyiasati gitu kan sama orang yang kontra gitu?
Iya sih, memang kan nggak semuanya mensupport ya. Pasti kan di belakang aku juga pasti kan ada yang kontra gitu kan. Pasti ada yang nggak support juga gitu. Cuma ya aku menanggapinya lebih kepada ya udahlah, kan manusia kan nggak semuanya suka sama kayak sayur asem ya. Pasti ada juga yang memilih misalkan iga bakar kan gitu ya. Jadi apapun yang aku lakuin ya sudah, ya terpenting nggak merugikan mereka. Ya udah aku tetap jalanin gitu sih. Membahagiakan ya, lebih kepada membahagiakan keluarga intiku sih fokusnya gitu. Membahagiakan orang-orang terdekat. Iya, tidak menanggapi hal yang seperti itu ya, Kak. Betul. Nah, pernah ada nggak sih, Kak, di masa sulit atau ngedown gitu saat menanggapi haters? Tentunya di masa sulit pasti pernah ya, kita pasti pernah ngalamin yang namanya masa-masa dimana kita tuh kurang percaya diri, kita down, kita jatuh gitu kan. Cuma balik lagi kayak mikir ya buat apa gitu loh, kita ini fokus ke hal yang memang nggak menyukai kita gitu. Sementara di sisi lain banyak orang-orang yang masih mensupport kita, masih berada di sisi kita gitu. Jadi aku lebih kepada mikir, wah kalau misalkan gue down, kasihan ya orang yang selama ini udah support gue kayak gitu loh. Jadi kita harus tetap semangat gitu. Mau siapapun orang yang ngehina kita, ngejatuhin kita mikirnya, loh kasihan dong orang yang mau support gue, nanti nggak ada episode berikutnya untuk support gue lagi. Jadi stop sampai di situ doang. Gitu. Oke, gimana cara bangun semangatnya lagi gitu? Cara Kakak bangun semangat saat kita down ya. benar. Saat kita down itu membangun semangatnya dengan cara ya mungkin gue mau lakuin hal lain baru nih gitu yang buat gue jadi semangat kayak gitu. Mau melakukan hal lain baru nih yang nggak biasa, belum pernah gue lakukan gitu sih. Jadi kayak aku tuh suka melakukan eksperimen-eksperimen baru yang mungkin bisa aku gali dari diri aku nih apa sih gitu loh. Kayak gitu, karena selama ini memang pasti nggak semua apa yang aku lakuin itu tuh pasti semua orang pro, nggak mungkin, pasti selalu ada kontranya. Bahkan beberapa artis pun memiliki dislike puluhan ribu, puluhan ratus ribu gitu kan. Tetapi itu kan sebuah bukti ya bahwa ternyata mereka itu mengkonsumsi artis tersebut gitu. Jadi kayak aku ketika ada yang mendislike atau aku ada yang tidak menyukai, artinya kan mereka memperhatikan aku. Gitu sih, jadi ya udah mereka masuk dalam bagian aku. Oke. Kakak sendiri pernah insecure nggak? Cewek secantik kakak ini aneh pernah insecure gitu? Kalau insecure pasti ya, pasti kadang namanya di dunia, apalagi dunia hiburan, dunia entertain ya, pengen kok bagus ya badannya begitu gitu, bagus ya bajunya begitu, bagus ya gaya rambutnya gini. Cuma ya udah balik lagi, gimana sih kelebihan yang harus gue tonjolin di diri gue gitu, karena kita memang akan cantik kalau kita pede gitu loh. Jadi tips utama untuk kalian semua yang insecure nih ya, terutama untuk para cewek-cewek di rumah, kita tuh harus pede, percaya diri dengan diri kita sendiri gitu loh. Bahwa misalkan contohnya kalian yang di rumah itu berhijab, ya udah gue pede dengan gue berhijab, ini style gue gitu loh. Jadi kita tuh kalau kita pede, kita pakai apapun terlihat lebih cantik. Beda kalau kita malu-malu ya, malu atau gimana, jadi kelihatan minder tuh kurang keluar auranya. Jadi nggak boleh minder, nggak boleh ngerasa malu gitu ya, iya, harus percaya diri banget ya. Emang semua cewek kan pada umumnya tuh cantik, udah kodratnya jadi cewek ya cantik gitu. Betul. Makanya karena cantik itu relatif. Makanya sekarang kan cewek-cewek yang percaya diri itu kan lebih banyak selfie, lebih banyak main handphone, TikTok atau apa, dan mereka terlihat lebih cantik bukan? Saat mereka pede. Nah itulah buktinya. Oke, nah guys, itu kata kayak ini. Jadi kalau mau cantik ya harus pede. Nah abis ini kita bakal tanya ini kesibukan kayak ini sekarang apa sih? Katanya nih bisik-bisik tetangga nih ya, ada project baru. Wah, apa tuh? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Gibah Online bareng Salsa. Sebagai seorang atlet, saya harus menjaga kondisi tubuh saya dengan olahraga dan berlatih secara rutin. Saya selalu siap dan bisa diandalkan dalam setiap pertandingan, dimanapun dan kapanpun. Untuk menjaga tubuh tetap ideal, saya mengandalkan segala bentuk kebaikan Hotel Beras Merah Premium yang alami dan organik. Hotel Beras Merah Premium
kaya akan serat, juga mengandung asam amino untuk membentuk otot tubuh serta menjaga diet saya. Lebih pulen dan tidak seret. Hotel Beras Merah Premium yang organik pasti beda. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih sama kalian nih. Kita bakal ulik nih kehidupan pribadi dari seorang Kak Yeni Ame. Oke, kita tanyain langsung aja ya. Kak, dan nanti kan bahasnya kan karir mulu nih. Boleh nggak sih sedikit nih sama tanya, penasaran banget nih. Kisah asmara kakak tuh gimana sih? Kisah asmara alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja sampai viral ya ngucapin pacarnya ya lewat billboard. Wah, iya. Oke. Viral tuh Kak. Sebutin itu Kak, Kakak. Ya bisa dibilang seperti itulah, karena pengen memberikan siapapun pasanganku, aku pengen memberikan yang terbaik untuk dirinya. Suka membahagiakan orang lain termasuk pasangan diri kita sendiri ya Kak? Iya, bisa dibilang gitu sih. Selama kita ada kesempatan untuk membahagiakan orang di sekitar kita lakukanlah, karena kita nggak tahu kapan nanti besok kita masih sama dia atau enggak gitu kan ya. Atau nggak hanya pasangan sih, orang tua juga gitu, cuma hanya sekedar mungkin beli makan atau apa, terus tiba-tiba amit-amit ya besok orang tua kita nggak ada, kita nyesel nggak jadi beliin makan. Jadi hal-hal kayak gitu kita harus pikirkan sih gitu. Nah itu kan viral kan Kak, itu idenya dari mana sih? Ide ngucapin lewat billboard sebenarnya karena waktu itu tuh banyak sih orang yang tanya gitu, ide dari mana sih gitu kan, sampai kepikiran ngucapin ulang tahun tapi lewat billboard. Karena gimana ya, aku tuh sebenarnya dari awal itu pengennya pasanganku pada saat itu tuh nggak usah aku ucapin gitu, tapi dia tuh lihat sendiri gitu. Jadi gimana caranya dia bisa baca sendiri, lihat sendiri lewat jalanan itu sendiri gitu loh. Kaget nggak itu waktu lihat? Pasti kaget banget ya, pasti kaget banget, dan aku juga simpen momennya semua gitu kan, sampai ya pasanganku sempet ada terharu lah pasti gitu kan, kayak benar-benar nggak nyangka gitu, sangat surprise banget gitu, hal yang baru pertama kali dilakukan gitu kan, yang pernah dia rasain lah gitu. Jadi Dia kaget banget. Pas lagi berdua di jalan nih, akhirnya sengaja lewat gitu ya. Akhirnya kayak aku mikir lagi gitu kan, udah kepasang nggak mungkin juga nih kalau tiba-tiba takutnya ada temannya motoin terus kirim gitu kan, Iya, jadi nanti gagal dong. Jadi aku mikir kayak ya udahlah gue ajak makan malam aja alasan gitu kan ya. Itu sumpah itu sangat dramatis banget sih pada saat malam itu. Aku sibuk Malam-malam ya berarti iya, ya? aku sibuk chattingan pada saat itu kan ya sama orang advertising. Gimana nih udah kepasang belum? Pokoknya gue mau tuh dipasang itu di atas jam 9 malam ya. Jadi jangan sampai di bawah jam 9 malam dia lagi keluar mungkin sama siapa gitulah, family atau apa. Tiba-tiba dia udah lihat gitu kan. Gimana caranya dipajang ini di atas jam 9 malam gitu kan. Nanti pas tank jam 12 baru gue lewat. Pas di situ. Gitu sih. Berarti kakak sangat prepare sekali ya Kak? Iya, cuma orang advertisingnya juga benar-benar takut karena aku sempat ngomong pokoknya harus pas ya jam 12 ini lampu advertisingnya harus nyala gitu. Lampu advertisingnya harus nyala, ya udah, jadi akhirnya aku kalau dapat konfirmasi dari dia bahwa udah oke, aku langsung ajak pasanganku untuk keluar makan terus lewatin jalan itu. Nah terus gimana nih tanggapan pacar kakak waktu lihat itu? Terharu ya, dan dia juga ya pasti ucapan makasih dari dia buat aku sih gitu. Berarti ini hubungannya sedang baik-baik saja ya, sekali malah ya, sangat baik-baik saja. Nah tapi sekarang kenapa nih keluarin single judulnya Buaya Betina? Apakah sedang tidak baik-baik saja? Atau gimana tuh Kak? Ya gimana ya, sebenarnya itu hanya judul lagu ya, balik lagi ke judul lagu ya? Iya, jawabannya adalah hanya judul lagu gitu. Tapi memang itu yang terjadi di era sekarang ini gitu. Jadi sekarang ini tuh sudah banyak sekali para buaya betina. Kenapa? Karena mungkin ini ulahnya para laki-laki nih ya. Dulu tuh udah banyak mungkin menggojlok wanita bucin ya, jadi wanita itu udah nggak gampang percaya lagi sama omongan dari Bu Edara. Iya, aduh kayaknya ada ini pengalaman. Aduh, jangan ditanya. Pengalaman. Oh, pengalaman. Iya. Jangan lihat ya ini ya, siapa sih mantan. Jadi buat para mungkin mantan-mantannya para wanita-wanita Iya, itu membuat wanita jadi
percaya lagi gitu loh ya. Jadinya ya udah nggak menaruh hati 100%. Makan omongan manis pria ya. Oke, berarti buaya betina itu efek dari sebelumnya karena memakan janji palsu, benar? Oke. Ngerasain? Bener banget. Buaya betina itu korban dari buaya darat. Jadi jangan salahkan buaya betina. Muncullah single buaya betina. Oke, lagunya gimana kak? Nyanyiin dong sedikit dong. Gimana sih buaya betina? Aku kayaknya juga apal. Apa ya? Ini kayaknya baru kali ini saya lihat salsa. Ini penuh antusias banget. Excited banget nih pengen denger lagunya kakak. Soalnya dari kemarin udah apalin gerakannya. Iya. Ya kebetulan memang lagunya sudah tersedia kan ya di YouTube, di TikTok juga buat kalian semua yang suka TikTokan nih, apalagi salsa nih sama tim gitu kan, suka TikTokan itu lagunya sudah tersedia gitu di Instagram, Reels, satu story juga udah bisa gitu kan. Jadi bisa kalian nih langsung pakai gunain lagunya ya. Langsung playing buat seru-seru gitu kan, daripada penat pusing kepala gitu kan, mendingan dengerin lagu sambil dengerin lagu buaya betina. Iya betul, jadi kita harus ya have fun lah, hidup jangan serius-serius banget ya, ntar menumpuk lemak. Bener, nggak boleh serius amat, bener sekali nih. Terus gimana tuh lagu buaya betina tuh kakak ciptain sendiri atau gimana? Iya, memang lagu Buaya Betina itu memang ada penciptanya ya, Mbak Wulan Viano gitu kan. Dia memang musisi yang sudah profesional sekali di bidangnya, terus lagunya juga bagus, keren, terus ya udah pas lah gitu aku bawain gitu. Tapi kenapa sih kakak milihnya judulnya Buaya Betina gitu? Itu ide dari mana tuh Buaya Betina? Itu memang balik lagi ke ide si sang pencipta lagunya gitu kan, ide sang pencipta lagu gitu. Memang dia sangat profesional sekali, tapi kebetulan memang sebelumnya aku memang sudah request lagu yang memang temanya tuh benar-benar realistis kehidupan wanita gitu. Oke. Ya. Kenapa nggak pilih lagu yang tentang hubungan yang baik-baik saja gitu ya, bucin-bucin gitu loh kak? Karena gimana ya, aku paham betul ketika sesuatu yang standar atau mulus itu kan tidak menjadi banyak pergunjingan orang gitu. Bagaimana sih caranya musik kita ini tuh tetap hidup, tetap bisa dirasakan juga, tapi meskipun banyak pergunjingan ya memang dengan adanya pro dan kontra gitu loh. Karena ketika kita berada dalam satu sisi lurus saja ya udah kita melempem gitu, hilang. Jadi ya memang lagu-lagu yang seperti ini yang pastinya nanti saya yakin akan booming sekali gitu kan di saat ini gitu. Nah, nyiapin lagu ini berapa lama nih kak? Nyiapin lagu ini kurang lebih 2 bulan ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bisa lebih cepat. Tapi karena masa PPKM, pandemi dan lain sebagainya, ini kita meminimalisir sekali bagaimana akses aku dan si sang pencipta lagu itu maksudnya tidak memiliki banyak kerumunan gitu loh, tidak terlalu banyak akses untuk kita menghambatlah penyebaran virus ya. Gimana caranya saya kerja juga di sini untuk pembuatan video klip dan rekaman, di sana juga fokus untuk ke bagian untuk distributor lagu dan lain sebagainya, seperti itu sih gitu. Apakah selanjutnya nih kakak bakal ngeluarin lagu baru nih? Kalau untuk ada niatan atau enggak? Kalau untuk kedepannya pasti akan dikeluarkan lagu-lagu baru ya. Pasti. Cuma kita lagi fokuskan dulu ke Buaya Betina ini ya, karena Buaya Betina ini konsepnya sangat matang sekali dan beberapa musik aransemen gitu dan beberapa mungkin orang-orang dunia hiburan yang mungkin bergelut di kayak seperti remixer DJ dan lain sebagainya, itu juga sangat menyukai sekali karena lagunya masuk sekali gitu loh untuk mereka gitu, untuk mereka aransemen, untuk mereka kolaborasikan, ini sangat masuk sekali lagunya gitu. Jadi mendingan buat kalian semua dengerin aja kalau penasaran. Tapi boleh nggak sih di-spill sedikit gitu dari lagunya, kakak nyanyi dong di sini. Oke, coba yuk kita dengerin guys. Oke, yuk. Iya, kebetulan banyak yang bilang itu ya, apa sih namanya, suaranya nggak asli. Ih, suaranya asli loh guys, nih makanya dengerin nih guys ya. Nah, suaranya tuh merdu sekali guys. Sama aku juga meresap dulu. Oke, gimana kak? Yuk, nyanyi yuk. Langsung bagian refnya aja ya. Langsung bagian refnya yang viral nih.
Aku memang penuh dusta, bohong sini, bohong sana. Kini ku buaya betina. Aku memang berbahaya, pandai berkata mesra. Suka cari mangsa, lelaki pendusta. Beri tepuk tangan semuanya guys. Rame sekali guys di sini. Oke. Terus nih kakak udah ngeluarin lagu Buaya Betina, pasti ada pro dan kontra dong. Itu gimana sih kak? Kan nanggepin itu semua. Pro dan kontra pasti gitu, pasti pro dan kontra itu pasti gitu. Saya justru berharap banyak yang kontranya. Iya, karena semakin banyak kontra, semakin banyak yang orang konsumsi. dan semakin banyak orang nge-share gitu. Semakin banyak, lagunya ngeselin banget sih, nge-share. Nanti orang lain, masa sih gitu kan, kepo, komen lah tuh yang buruk semua. Head comment gitu kan. Malah seneng ya ngeliatnya ya. Iya, seneng sih sebenarnya, jujur sih enggak ya gitu. Siapa sih yang senang dihujat? Tetapi itulah bagian dari dunia hiburan, itu tidak lepas seperti itu gitu. Makanya hanya orang yang kuat mental saat berada di dunia hiburan gitu, siapkan mental aja gitu. Jadi kayak terakhir kemarin aku juga lihat tuh lagunya Siti Badriah yang lebih cantik, itu dia memiliki dislike sebanyak 425.000 dislike. Sebanyak 425.000 dislike. Sedangkan yang menyukai dia sekitar 21 juta. Berarti kan total dari 420 sekian dislike itu adalah mereka itu absen bahwa gue udah nonton. Jadi justru menurut saya ya, bagi kalian para haters, dengan kalian menampilkan dislike kalian atau menampilkan komen kalian itu menunjukkan bahwa kalian itu sebagai peserta penonton. Gitu. Jadi kayak misalkan sebuah konser, Kak datang, kalian udah datang, pulangnya baru kalian ngedumel gitu. Yang penting kalian udah datang, udah beli tiketnya. Jadi kita sebagai artis, kita diuntungkan tentunya. Hebat sekali ya Kak Yeni Ame ini lagi masa PPKM kayak gini tapi masih tetap berkarya. Nah itu hebat banget loh guys. Pandemi nih dan ada PPKM juga ya, lagi susah-susahnya, tapi kenapa sih Kak Yeni tuh berani banget bikin single? Ya gimana ya, apa sih namanya ya, memang karena otak tuh udah putek banget ya, gimana nih gitu, kita tuh harus tetap jalan gitu, sementara setiap hari kita tuh hidup gitu loh ya, mau nggak mau kita tuh harus mencari hiburan untuk diri kita sendiri. Jadi mau nggak mau yaudahlah aku sama temenku Wulan Piano gitu kan, ya udah kita berkarya, kita ciptain lagu ini gitu, ya udah akhirnya alhamdulillah jalan gitu sih. Jadi itu motivasi juga ya, motivasinya kakak buat single tuh karena ya kita nggak bisa diem doang ya karena kita kan akan ada kehidupan besok dan selanjutnya. Bener banget. Kayak ini apa nih harapan kakak buat kedepannya? Ya buat kedepannya aku berharap ya kalian semua bisa menikmati gitu kan, bisa membuat kalian senang, bisa membuat kalian happy gitu kan, karya-karyaku bisa menjadi hal-hal yang membuat kalian itu apa sih ya, maksudnya penghibur lah gitu, penghibur diri gitu. Oke, kalau harapan buat lagu Buaya Betina nih? Iya, harapannya memang tetap bisa diterima ya sama seluruh kalangan ya, karena kan ini kan masuk di semua genre gitu. Bener banget, lagunya asik banget loh, kalian harus dengerin. Nah, harapan nih buat musisi-musisi yang terdampak nih atas PPKM sama pandemi nggak usai-usai ya Kak. Apa harapan kakak? Ya aku sih mau kasih saran ya, harapanku mending para musisi datang ke rumahku terus kita nangis bareng. Ayo ketawa guys. Kok nangis sih Kak? Kok nangis? Ya nggak, maksud saya gini. Jadi para musisi gitu kan bisa, ya kita ayolah gitu, kita bangkit, ayolah kita tetap berkarya gitu kan. Karena memang kehidupan kan terus maju ya, kita harus tetap
tetap hidup lah ya gitu ya. Oke. Semoga nanti setelah pandemi selesai gitu kita memiliki banyak karya yang sudah matang gitu sih. Jadi persiapkan karya-karyanya untuk Jadi kalian nanti bikin semua. konser ya kak. Iya. Nanti aku mau coba di depan Kak Yeni gitu, Kak Yeni gitu ya kak. Oke. Oh, itu jadi buat musisi-musisi di rumah harus selalu tetap berkarya ya kak. Harus selalu tetap aktif ngapain aja. Yang penting kita bisa berkarya terus. Bermanfaat Oke, lah ya. bermanfaat bagi orang lain, bagi sekitar itu sangat penting. Oke deh. Terima kasih ya Kak Yeni Ame. Nah, Kakak mau ini nggak promosiin lagu barunya atau bisa didengerin di mana sih? Untuk kalian semua yang penasaran sama lagu Buaya Betina, kalian bisa langsung search aja di YouTube dengan Yeni Ame Buaya Betina. Nanti jangan lupa di like, di komen gitu. Subscribe. Boleh, terus nanti Oke. juga kalian bisa nikmatin juga buat kalian yang mau Insta story Instagram atau mungkin juga main TikTok, itu bisa kalian search juga untuk musiknya gitu. Tinggal search aja Yeni Ame Buaya Betina. Kalian udah bisa nikmatin kok. Oke, apalagi yang Buaya Betina, merasa dirinya Buaya Betina, harus nih ya snapgram lagunya Kak Yeni. Oke. Nah, itu tadi obrolan kita hari ini bareng Kak Yeni Ame. Semoga kalian terhibur ya dan menginspirasi kalian. Walaupun di rumah aja harus tetap selalu berkarya. Dan jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like, comment, and subscribe Gibel Online bareng Salsa. Jangan lupa dengerin lagu Buaya Betina.